Terakhir, kami melihat ke depan dalam jangka panjang. Mari kita lihat haji, umroh Indonesia itu sebagai sebuah proyek yang tidak ada batas usianya. Tidak ada. Menarik. Ini penting sekali. Perhatikan, jangan pandang ini sebagai sebuah proyek yang ada batas usianya. Iya. Selama sebelum kiamat, insya Allah kita masih terus mengirimkan haji berangkat dari Indonesia. Betul ya? Jadi kita harus berpikir menjangkau yang amat panjang. Artinya apa? Selama ini kita melihat datang haji itu temporer aja. Numpang di tempat si A, numpang di tempat si B. Numpang tempat si A, si B itu apa sih? Hotel ini, hotel itu, hotel ini, hotel itu. Itu kan numpang, bukan? Ya. Lah padahal kita ini akan haji, akan ada jemaah haji seumur-umur ada Indonesia, seumur-umur ada umat manusia, kita akan terus haji. Jadi sudah saatnya kita membangun kampung haji Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai sebuah investasi jangka panjang. Kenapa? Karena jelas akan ada yang datang. Betul tidak? Setiap tahun ada yang haji, setiap tahun ada yang umroh. Kenapa kita selalu numpang sama yang lain? Kenapa kita tidak membuat sendiri? Dan kita memiliki sumber dayanya untuk bisa membangun di sana. Allahu Akbar. Dan kalau kita punya kampung haji, maka harapannya ini menjadi tempat di mana peredaran dana pun akan berada di lingkar-lingkar usaha milik bangsa Indonesia. Sekarang kita di sana ngeplos saja, bawa uang muter ke sana, tidak balik ke kita. Jadi kita memperkirakan kampung haji ini bisa menampung sampai 40.000 jamaah haji. Bisa umroh, haji, makanan Indonesia, dan semua pelayanan yang membuat kita secara tujuan ibadah terjalankan, kegiatan perekonomian bergerak dengan baik, lalu secara perwakilan budaya, seluruh jamaah haji dunia akan bisa mampir ke kampung Indonesia dan merasakan Indonesia di tanah suci. Langsung. Ini gambar ini adalah contoh yang dibuat oleh tim. Coba dibawa ke slide sebelumnya. Sebelumnya. Ah, ini dia. Ini adalah gambaran kampung haji yang rencana akan dibuat. Kampung haji Indonesia. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Boleh ditunjukkan berikutnya. Boleh ditunjukkan berikutnya. Gambar-gambar berikutnya. Ini ilustrasinya. Nah, apa yang unik di sini, Bapak Ibu? Apa yang unik? Ada apa tuh? Ada bakso, ada soto. Saya nutupin juga ya? Enggak. Lihat ini dulu. Nih. Jadi, oke, slide berikutnya coba. Ya. Boleh ditunjukkan berikutnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kekuatan dari pandangan ini soal cara pandang, Bapak Ibu. Ini soal cara pandang. Saya sering beli ilustrasi, Ustaz. Iya. Tembok besar Cina
Tembok besar Cina. Tembok besar Cina itu dibangun lebih dari 330 tahun pembangunannya. Artinya apa? Artinya dinasti yang membangun itu berasumsi dia akan eksis ribuan tahun. Ya. Karena itu dia mau melakukan proyek lamanya 330 tahun. Tapi kalau dia tidak pernah punya asumsi sepanjang itu, dia ngerjainnya yang pendek-pendek. Bangsa kita sudah terlalu lama segalanya serba dilihat 5 tahunan. Seakan-akan semua urusan harus selesai dalam 5 tahun. Segalanya harus selesai sebelum siklus politik. Tidak. Ini yang kita bicarakan ini adalah perspektif panjang. Karena kita tahu sepanjang hayat kita masih ada, maka kita akan ada jamaah haji yang datang ke sana. Allahu Akbar. Bangun itu, dan tadi saya sampaikan, 1 ekonomis, 2 haji, yang 3 kebudayaan. Kita semua tahulah, semua pengelola haji umroh, bahwa jamaah haji Indonesia, jamaah Indonesia itu selalu jamaah yang paling baik, akhlaknya paling mulia, dihormati di sana. Kenapa? Karena akhlak. Betul tidak, Ustaz? Siti Rahmah dipanggilnya. Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita ada kampung itu, harapannya nanti menjadi contoh kampung Indonesia yang ada di sana, representasi budaya kita. Jadi 1, mempercepat masa tunggunya, mengelola dananya lebih baik, peningkatan kuotanya dikerjakan, dan bangun kampung haji, kampung jamaah Indonesia. Dan harapannya nanti 4 itu dikerjakan, kita akan merasakan perubahan dalam pelayanan. Allahu Akbar. Itu, Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan.